Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Utami Hadianti, mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sobat semua, kali ini saya akan membahas tentang historiografi. Nah, seperti yang kita ketahui, historiografi adalah tahap terakhir dari seorang sejarawan dalam melakukan penelitian sejarah. Secara sederhana, pengertian historiografi adalah penulisan sejarah. Lalu, bagaimanakah pengertian historiografi menurut bahasa dan istilah? Mari kita simak. Halo sobat-sobat semua, pengertian historiografi secara etimologi berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu histori yang berarti sejarah dan grafi yang berarti deskripsi. Sedangkan menurut istilah di sini yaitu menurut Louis Gottschalk, yaitu historiografi merupakan suatu bentuk publikasi baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan mengenai peristiwa kejadian atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Di dalam historiografi juga terdapat aturan atau kaidah yang harus dilakukan oleh seorang sejarawan dalam melakukan penelitian sejarah. Apa itu? Di antaranya adalah kaidah dalam penulisan historiografi. Yang pertama ada kronologis, yaitu historiografi harus berurutan dari suatu peristiwa-peristiwa yang lain yang saling berhubungan. Yang kedua ada akurasi, yaitu sumber-sumber yang digunakan harus dapat dipercaya dan telah melalui proses verifikasi. Dan yang ketiga yaitu objektif, di mana para sejarawan harus menulis sesuai dengan fakta dan kenyataan yang telah ditemukan. Berbicara tentang historiografi berarti kita pula berbicara tentang perjalanan sebuah bangsa dari seberapa banyak bukti tertulis yang telah ditemukan. Di Indonesia sendiri, perkembangan historiografi terbagi menjadi 3 bagian. Perkembangan historiografi di Indonesia, yang pertama ada historiografi tradisional, yaitu pada masa Hindu, Buddha sampai dengan Islam. Yang kedua ada historiografi kolonial pada masa penjajahan kolonial. Dan yang ketiga ada historiografi modern, yaitu pada masa setelah kemerdekaan Indonesia sampai dengan sekarang. Mengenai historiografi tradisional, yang pertama yaitu historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia tentu berpengaruh terhadap kebudayaan-kebudayaan yang terjadi di masyarakat, yaitu contohnya pada historiografi. Sehingga historiografi pada masa Hindu-Buddha ini dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Hindu-Buddha. Dan yang kedua yaitu historiografi pada masa Islam. Ini dipengaruhi oleh masuknya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu dengan adanya pengaruh-pengaruh dari budaya Arab. Ciri-ciri historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha, yang pertama ada berupa terjemahan dari naskah-naskah India seperti dari kisah-kisah Ramayana dan Mahabharata, bersifat religius magis, dan yang ketiga yaitu bersifat istana sentris. Ciri-ciri historiografi tradisional pada masa kerajaan Islam, yang pertama yaitu masih mengandung unsur mitos, yang kedua yaitu sudah mengenal unsur kronologis, dan yang ketiga yaitu masih bersifat etnosentris. Berikut juga ada contoh karya historiografi tradisional pada masa kerajaan Islam. Yang kedua mengenai historiografi kolonial. Historiografi kolonial ini ditulis berdasarkan pemikiran-pemikiran atau sudut pandang bangsa Eropa dan ditulis pula oleh bangsa Eropa, di mana tujuan dari penulisan historiografi kolonial ini tidak terlepas dari keinginan bangsa Eropa atau Belanda untuk mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia. Ciri-ciri historiografi kolonial yaitu bersifat Nerlandosentris dan Eropasentris, bersifat subjektif, mengandung mitos, bersifat diskriminatif, dan mengabaikan sumber lokal.
Kemudian ada contoh karya historiografi kolonial, diantaranya ada buku karya H.J. de Graaf yaitu Sejarah Indonesia. Kemudian ada buku karya Thomas S. Raffles yaitu mengenai sejarah Jawa pada tahun 1817. Yang ketiga yaitu mengenai historiografi nasional modern. Historiografi ini ditulis setelah pergerakan nasional Indonesia karena muncul tokoh-tokoh intelektual yang memikirkan nasib bangsanya. Kemudian, pada tahun 1957, para sejarawan dan pengamat sejarah melakukan Kongres Sejarah Nasional I di Yogyakarta untuk memikirkan penulisan-penulisan sejarah ke depannya. Ciri-ciri historiografi nasional modern diantaranya sudut pandang Indonesia sentris, bersifat kritis analitis dan menggunakan pendekatan multidimensional, menggunakan berbagai sumber, penulisannya yang orang-orang akademis dan kritis, menonjolkan peran bangsa Indonesia dan menggunakan berbagai sudut pandang. Nah, sobat semua, itulah pembahasan mengenai historiografi yang ada di Indonesia. Tadi ada historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi nasional modern. Semoga materi tadi bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.